وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال متابعتنا وظاهرا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baitihi thumma ila ruhi abahi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa li kullin sahabati kullin minhum ajma'in thumma ila ruhi jami'il malaikatil muqarrabin wal awliya wa syuhada salihin wal a'immati rasyidin al-mujtahidin wal ulama'il 'amilin al mukhlisin wal mufassirin wal muhaddisin wal fuqaha wal qurra wal hufadh jamil mujahidin fi sabilillahi ajma'in. Thumma ila arwahi man sakana fi turbatil ma'la wal baqi wal zambal wal furait wal aqdar wal inat wa hurada jami turbatil bashar. Thumma ila ruhi sayyidina al muhajir Allah Ahmad bin Isa wa sayyidina al sa'd al azam al faqih al muqaddam Muhammad ibn Ali Alawi wa sayyidina Syekh Abdul Qadir al Jilani wa ila ruhi sayyidil walid al Habib Hasan ibn Abdullah ibn Ahmad Asyatir wa sayyidil walid al Misal wa ila ruhi al-allama Muhammad Khudari thumma ila ruhi ya jumasan bin ajihim wa usulihim wa fura'ihim thumma ila ruhi abaina wa ummahatina wa jadadina jaddatina masyayikhina wa amamina wa ammatina wa akhwalina khalatina wa qarabatina wa talamidatina wa jiranina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman awsana wa astawsana bid-du'a. ثم إلى رأي جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبنية الفتوح والمنوح والرسول صلى الجسد وروح على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babar rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wa tadhakkura wa tadhkira wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'i ila al huda wa dalalati ila al khairi ibtigha'a wajhillah wa ridahu wa qurbihi wa sawabihi. Allahumma ya man maqalidul umuri kulluha biyadihi wa ilayhi yarji'ul amru kulluh. Ya Fatahu ya Alim iftah lana fathan qariba. Ya Fatahu ya Alim ya Fatahu ya Alim ya Fatahu ya Alim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin al hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Abu Yaqi Haji Ghazal Musannif mata'an Allah bituli hayati wa nafa'ana bi ilmihi, dan segenap jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang masih diberikan kepada kita yang begitu banyak, daripada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, panjang umur,
dan taufik yang masih diberikan kepada kita hingga pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dapat salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian harian di tempat ini. Semoga ibadah yang telah kita kerjakan, doa yang kita panjatkan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik di sisinya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Semoga kita termasuk umat yang dicintai oleh beliau sehingga kelak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan menyambung kajian kita masih dalam kitab Sirah Nurul Yakin. Terakhir pembahasan kita tentang Binaul Bait, yaitu pembangunan atau renovasi Ka'bah yang terjadi pada usia Rasulullah 10 tahun setelah beliau menikah. Dari kisah yang kemarin bahwasanya kita telah ketahui Baitullah atau Ka'bah dibangun oleh orang-orang kafir Quraisy, direnovasi dengan uang yang secara pasti itu kehalalannya jelas. Tidak boleh digunakan uang bercampur dengan sesuatu yang diharamkan. Nah, di sini disebutkan seperti uang hasil kezaliman, yaitu uang curian, nggak boleh. Atau uang yang hasil perzinahan. Misalnya ada perempuan berzina dapat uang, nah itu nggak boleh duitnya dibuat pembangunan Ka'bah. Atau hasil riba, dia jual beli pedagang kemudian di dalamnya ada riba, nah nggak boleh itu. Uang tersebut digunakan untuk pembangunan Ka'bah. Jadi benar-benar diteliti oleh kaum kafir Quraisy pada saat itu, uang-uang tersebut tidak boleh digunakan untuk pembangunan Ka'bah karena mereka tahu Ka'bah ini adalah rumah Allah, dijaga oleh Allah. Mereka tahu itu, Pak. Secara pasti mereka tahu. Karena syariat daripada nenek moyang mereka pada awalnya ya memang dari Nabi Ibrahim yang semua mengesahkan Allah, turun kepada Nabi Ismail hingga pada mereka. Akhirnya di tengah perjalanan ya adalah penyimpangan-penyimpangan agama yang dibawa oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang musyrik yang menyembah berhala di Syam. Kemudian tradisi tersebut dibawa ke kota Mekah. Jadilah berhala disembah di kota Mekah. Tapi tetap bekas-bekas daripada syariatnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail masih ada. Apa salah satunya? Yaitu memuliakan Ka'bah. Syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang masih tersisa pada saat itu yaitu pemuliaan Ka'bah. Terlebih sebelumnya terjadi penyerangan dari Abroha, yang mana sangat jelas bahwasanya pasukannya Abroha dihancur leburkan oleh Allah dengan tentara ababil yang membawa batu itu tatkala ingin menghancurkan Ka'bah. Dari situ mereka tambah yakin dan tambah takut untuk bersenda gurau main-main dengan Ka'bah ini. Ini dilindungi oleh Allah. Tapi tetap saja perbuatan mereka menyembah selain Allah. Kenapa? Karena memang belum ada yang mengarahkan. Dan yang kedua bahwasanya tatkala terjadi kericuhan di antara mereka ingin meletakkan Hajar Aswad, nah di situ Rasulullah nggak ada tuh ketika mereka ribut. Artinya Rasulullah nggak mau ikut campur, menjauh dari mereka. Kalau seandainya padahal ketika proses pembangunan dari awal itu Rasulullah udah ikut campur di situ, bahkan memanggul batu-batu yang akan digunakan. Tapi tatkala mereka ribut sampai 4 hari 4 malam itu mereka ribut hanya karena ingin meletakkan Hajar Aswad. Siapa yang paling pantas nih? Qabilah mana, kepala suku mana yang paling pantas untuk meletakkan Hajar Aswad? Mereka ribut dan Rasulullah nggak ada di situ, menjauh daripada keributan. Nah, tatkala mereka memutuskan untuk menunjuk salah seseorang yang bisa dipercaya, yaitu diputuskan orang yang pertama masuk Baitullah lewat pintu sana, nah dialah yang akan menjadi hakim, memutuskan masalah ini. Nah disitulah Allah ilhamkan kepada Rasulullah masuk lewat pintu tersebut pada saat itu.
Padahal awal-awalnya itu Rasulullah nggak ada. Mulai dari mereka ribut sampai hari keempat, masuk ke hari kelima itu Rasulullah tidak ada. Jadi Rasulullah memang benar-benar dilindungi oleh Allah. Dan juga pada saat itu sudah diketahui bahwasanya memang Rasulullah pada saat itu mulai dari kecil, dewasa dan hingga usia 35 memang adalah orang yang sangat dimuliakan, sangat dipercaya oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga dalam masalah besar seperti itu antara mereka, Nabi Muhammad yang dipercaya untuk menjadi penengah di antara orang-orang tua, para sesepuh atau para ketua qabilah pada saat itu. Jadi dari muda memang Rasulullah sudah terkenal dan memiliki kecerdasan yang luar biasa dan memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, selanjutnya kita langsung akan memasuki ke pembahasan Bada'ul Wahyi, permulaan turunnya wahyu. Berarti 5 tahun setelah Rasulullah terjadi perenovasian Ka'bah tadi. Bada'ul Wahyi. Lamma balagha sallallahu alaihi wasallam sinnal kamal wa huwa arba'una sanatan arsalahu Allahu lil alamina basyiran wa nadhiran. Tatkala usia Rasulullah SAW telah sempurna. Berapa sempurnanya umur pada manusia? Yaitu 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Karena tatkala orang manusia usianya 40 tahun itu akalnya itu udah benar-benar sempurna. Seharusnya orang yang berusia 40 tahun itu udah bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang lebih utama, mana yang tidak diutamakan. Itu seharusnya udah. Karena di usia 40 tahun akalnya sudah benar-benar sempurna. Dan pada usia itu juga seharusnya orang-orang atau manusia, khususnya kita umat Islam, sudah harus ibadahnya lebih banyak, lebih rajin, lebih taat, lebih baik lagi. Karena kalau usia 40 yang akalnya notabene-nya udah sempurna, masih malas ibadah, masih malas sholat jamaah, masih malas baca Al-Quran, lalu mau dikasih usia berapa tahun lagi supaya akalnya ini tambah sempurna? Kalau udah 40 ke atas nanti lemah tambah lemah. Nah, di usia 40 tahun inilah kesempurnaan akal seorang manusia. Makanya seorang nabi semuanya diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun. Nah, kecuali Nabi Allah Isa tuh yang kemarin kita bahas. Dari masih muda beliau sudah diangkat. Kenapa? Karena pada usia 33 tahun diangkat ke langit oleh Allah. Jadi nggak sampai 40 tahun. Nah, pada usia beliau 40 tahun, arsalahullahu lil alamina basyiran wa nadhira, maka Allah menghendaki Nabi Muhammad untuk diutus kepada alam semesta sebagai basyiran, pemberi kabar gembira, bahwasanya orang-orang yang taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menyembah kepada Allah, kelak akan mendapatkan surga. Itu kabar gembiranya. Orang yang taat kepada Allah akan mendapatkan surga. Wa nadhira, dan sebagai pemberi peringatan. Sebaliknya, orang-orang yang gak mau taat kepada Allah, menentang Allah, bermaksiat kepada Allah, maka kelak akan mendapatkan balasan neraka atau azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyukhrijahum min dhulumatil jahalah ila nuril ilmi. Tujuannya Allah mengutus Nabi Muhammad yaitu untuk mengeluarkan mereka, orang-orang Arab pada saat itu, orang-orang jahiliyah, dari gelapnya kebodohan menuju terangnya ilmu pengetahuan. Sebenarnya orang-orang jahiliyah itu bukan bodoh secara akal, bukan. Mereka orang-orang yang cerdas. Mereka itu hafalannya itu sangat kuat, luar biasa. Karena mereka kan jarang yang bisa nulis. Bahkan Rasulullah termasuk digolongkan orang yang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi kalau untuk hafalan, nah jadi tanya, hafalan mereka kuat, Pak. Dan daya angan-angannya itu, akalnya, kreatifnya luar biasa.
Mereka bisa membuat sebuah syair dalam spontan. Nggak usah dikarang beberapa hari, beberapa jam, nggak usah. Dalam beberapa saat mereka ngelihat misalnya ada sebuah kejadian, langsung bikin syair, jadi. Bikin syair, jadi. Itu kecerdasan mereka. Jadi mereka ini bodoh bukan dari segi akal pikirannya, tapi perbuatannya itu seperti orang bodoh. Wa kana dzalika fi awali Februari sanata sittina asyarah sanatan. Rasulullah pada saat itu terjadinya turunnya wahyu pada awal Februari tahun 610 bulan Masehi. Nah, ini menurut pendapat yang telah diteliti, yaitu terjadinya atau turunnya wahyu yang pertama pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-13 tahun sebelum terjadinya hijrah, atau bertepatan dengan bulan Juli tahun 610 Masehi. Nah, ini menurut pendapat yang telah ditashih oleh Syekh Muhammad Khudhari. Namun ada pendapat yang lain dalam kitab Rahiqul Makhtum karangan Syekh Sofiur Rahman, itu turunnya wahyu itu terjadi pada tanggal 21 Ramadan. Ada perbedaan sedikit. Nah, menurut Syekh Muhammad Khudhari tanggal 17 Ramadan. Sebagaimana yang kita peringati malam nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Jadi yang kita peringati itu bukan turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, bukan, tapi turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Karena turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan menurut kesepakatan para ulama, pendapat yang kuat, malam Lailatul Qadar terjadi pada 21 ke atas, setelah malam 20. Berarti yang kita peringati 17 itu adalah malam turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad. Wa awwalu ma budi bihil wahyu ru'ya as-sadiqah fa kana la yura ru'yan illa ja'at misla falaqis subuh. Nah, sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu itu pada malam 17 Ramadan, tepatnya pada usia 40 tahun 6 bulan. 40 tahun 6 bulan, yaitu Rasulullah diberikan tanda-tanda dulu. Perasaan Rasulullah itu tatkala sebelum menerima wahyu itu, melihat keadaan umat itu udah bingung, melihat orang-orang kafir Quraisy, Pak. Udah mulai itu agak terasa Nabi Muhammad itu enggak sependapat, enggak cocok. Melihat orang-orang kafir Quraisy melakukan ritual ibadahnya, menyembah berhala, Ka'bah dikelilingi dengan berhala. Kemudian di situ ada tradisi kalau ada lahir anak perempuan, maka anaknya dikubur hidup-hidup. Kemudian apabila seorang suami meninggal, kemudian ada istrinya lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya, itu istrinya bisa diwariskan oleh anaknya. Artinya bisa jadi istri anaknya, dan kejadian-kejadian yang lainnya yang terjadi pada saat itu Rasulullah itu udah bingung lihatnya. Ini bisa seperti ini bagaimana? Apakah dulu syariat orang tua kita Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, apakah seperti ini? Nabi Muhammad bingung. Mulai dalam keadaan kebingungan, bagaimana caranya ini ngajak orang-orang kafir Quraisy untuk kembali ke jalan yang lurus, tidak melakukan ini semua. Bingung Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Hingga akhirnya Allah tanamkan ke dalam hati Nabi Muhammad apa? Keinginan untuk beruzlah, menyendiri. Mulailah pada saat itu Rasulullah suka menyendiri datang ke gua Hira yang dekat dengan masih di Mekah. Kemudian posisi atasnya melihat langsung ke Ka'bah kalau masuk ke situ. Nah, mulai itu bingung, kemudian Allah tancapkan ke dalam hati Nabi Muhammad mencintai menyendiri. Mulai dah senang menyendiri untuk bertafakur. Makanya di dalam surat Ad-Duha itu ada ayat
wa wajadaka dhalan fahada. Dan Nabi Muhammad ditemukan dalam keadaan bingung. Bingung ini karena tadi itu ngelihat keadaan umat, bukan tersesat. Tersesat dari jalan artinya sebagaimana pernah viral itu Rasulullah pernah tersesat, bukan itu maksudnya. Rasulullah bingung ngelihat keadaan umat kok sebegini semeraut. Orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah pada saat itu, bagaimana cara memperbaikinya ini? Nah itu Rasulullah bingungnya di situ, nggak tahu bagaimana cara memperbaiki, bagaimana cara mengajak mereka untuk tidak melakukan ini, tidak melakukan itu yang terlarang, tidak sesuai dengan syariat Nabi Ibrahim. Akhirnya bingung dan akhirnya Rasulullah sering beruzlah di Gua Hira. Setiap malam bulan Ramadan kadang-kadang Rasulullah 10 hari, kadang-kadang sampai 1 bulan, terus seperti itu. Nah ini menjelang turunnya wahyu udah ada seperti itu. Jadi ini awalnya tanda-tanda. Dan juga di antara tanda-tandanya adalah Rasulullah bermimpi hal-hal yang kelak mimpi tersebut jadi kenyataan. Yang di luar kesadaran beliau, ternyata hal-hal yang pernah ia mimpikan itu ternyata terjadi. Nah, salah satu mimpi yang beliau rasakan seperti mimpi padahal enggak, itu tatkala beliau berjalan di salah satu kota Mekah, itu ada batu yang mengucapkan salam. Kemudian ketika berjalan dekat pohon, kemudian ada pohon yang mengucapkan salam. Ini Rasulullah seperti mimpi. Ketika diucapkan salam oleh batu, kemudian diucapkan salam oleh pohon. Nah, kata para ulama, Rasulullah baru mengerti bahwasanya batu itu mengucapkan salam, pohon itu mengucapkan salam setelah beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Karena salamnya yang enggak seperti salam kita, assalamualaikum, enggak. Salamnya batu, salamnya pohon, tapi Rasulullah mengerti bahwasanya itu adalah isyarat salam dari batu dan pohon. Jadi yang pertama, timbul keinginan untuk beruzlah, kemudian adanya mimpi-mimpi yang menjadi kenyataan. Mithlu falakis subuh, seperti terbitnya fajar subuh. Ketika udah subuh kan sesuatu itu menjadi tampak ya. Ya, ketika setelah subuh nih kita melihat sesuatu itu menjadi jelas. Nah, seperti itu juga mimpinya Rasulullah, ketika bermimpi tahu-tahu jadi kenyataan. Mimpi tahu-tahu jadi kenyataan. Nah, itu awal mula tanda-tanda turunnya wahyu. Tapi Rasulullah belum sadar, belum tahu, karena beliau nggak tahu akan diangkat menjadi seorang nabi. Nah, seperti itulah kebiasaan dari Allah tatkala ingin melakukan sesuatu yang besar, yaitu dijalankan secara perlahan-lahan, satu-satu, ada step by stepnya. Enggak langsung Rasulullah ujuk-ujuk turun wahyu, enggak, karena berat. Turun wahyu itu yang pertama khususnya sangat berat lah. Kalau tidak diawali dengan tanda-tanda yang tadi, kemudian tidak diawali dengan mimpi-mimpi yang tadi, itu Rasulullah tidak akan kuat. Makanya diawali itu dengan adanya mimpi-mimpi yang benar, kemudian keinginan untuk beruzlah, untuk memperkuat jiwanya, bertafakur kepada Allah. Nah, nanti baru diturunkan wahyu. Nah, itu adalah kebiasaan Allah. Tatkala ingin menjadikan sesuatu, dijadikan secara perlahan, dikit demi sedikit, step by step, supaya nggak kaget. Wa kanat ibadatuhu ala dini abihi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim itu ngapain? Nabi Muhammad itu ngapain bertafakur di Gua Hira? Nah, di sini dikatakan bahwasanya beliau beribadah menurut ibadahnya Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan bahwasanya berzikir, ada yang mengatakan bertafakur tentang ciptaan Allah, berzikir dan bertafakur. Fa idza faragha raja'a ila Khadijah fatazawwada limisliha hatta ja'al haq wa huwa fi Ghahira. Nah, apabila udah selesai beberapa hari kemudian bekalnya habis, Rasulullah pulang kembali kepada Siti Khadijah. Ngapain? Ngambil bekal lagi. Dan seperti itu 10 hari, sebulan, kadang-kadang 10 hari, terus seperti itu. Nah, hingga akhirnya fabaina huwa qaimun fi ba'dil ayyam
alal jabal idh dhahara lahu syakhsun. Tatkala beliau tiba lagi di Gua Hira di tengah malam, tiba-tiba ada seseorang datang, Pak. Yang Rasulullah enggak pernah melihat orang tersebut, wujudnya enggak pernah lihat ada orang seperti ini. Sambil memberikan kabar, wa qala abshir ya Muhammad ana Jibril. Dalam riwayat Jibril ini mengatakan, bergembiralah wahai engkau Muhammad, sesungguhnya aku adalah Jibril. Wa anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadhil ummah, dan engkau adalah seorang rasul yang akan diutus oleh Allah untuk umat ini. Jadi dikabarin dulu lewat ucapannya si malaikat Jibril. Nah, setelah itu kemudian Nabi Muhammad didekap, Pak, disikap malaikat Jibril yang nyikap. Tsumma qala lahu iqra. Kemudian malaikat Jibril itu mengatakan, iqra, bacalah wahai Muhammad. Dan Nabi Muhammad nggak bisa baca. Qala ma ana biqari. Wahai seseorang, sesungguhnya aku adalah orang yang nggak bisa baca. Didekap dengan sangat kuat. Kemudian setelah didekap, diomongin bahwasanya saya nggak bisa baca, dilepas, disikap lagi dengan kuat lagi, sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan, sampai-sampai saya merasa itu seperti awal kematian, sesak bukan main, nggak kuat napas, kayak orang mau mati, kayak orang ruhnya itu udah tenggorokan, nggak bisa apa-apain lagi. Yang kedua kali sama, disikap lagi, nggak bisa, ma ana biqari. Kemudian disikap lagi ketiga, nggak bisa juga, iqra, dijawab lagi oleh Nabi Muhammad, ma ana biqari. Sampai 3 kali nggak bisa. Akhirnya Nabi Muhammad ngomong, kalau saya suruh baca, apa yang harus saya baca? Jadi jawaban ketiga, habis itu dilepaskan oleh malaikat Jibril, lalu dibacakan oleh malaikat Jibril, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, diikuti, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini nih, surat Al-Alaq, yang diperintahkan oleh Allah lewat malaikat Jibril untuk dibaca oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ketika mengucapkan dia nggak bisa baca, pikiran beliau suruh baca teks, ya, suruh baca teks, yang nggak bisa baca karena Nabi Muhammad belum bisa baca pada saat itu. Akan tetapi istilah baca atau ikro atau qiraah itu tidak hanya membaca sesuatu yang ada teksnya, tapi sesuatu yang ada di benak pikiran. Seperti Nabi Muhammad pernah bersabda, la salata liman la yaqra'il fatihatil kitab, la yaqra' fatihatal kitab, tidak dianggap salat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Artinya kan baca ya kalimatnya. Orang yang sholat nggak baca Fatihah maka sholatnya tidak sah. Nah, itu kan istilah baca di situ bukan baca sesuatu yang ada teksnya, tapi membaca sesuatu yang ada di benak pikiran. Nah itu. Jadi Nabi mengatakan aku tidak bisa membaca, dia kira dia disuruh baca teks, tapi ternyata hanya didikte, ikutin diktenya malaikat Jibril. Untuk wahyu yang pertama ini ada perkhilafan di antara para ulama. Pendapat yang masyhur yang biasa kita dengar, yang sering kita dengar bahwasanya wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pendapat yang kedua yaitu surat Al-Mudaththir. Ada yang mengatakan wahyu yang pertama adalah surat Al-Mudaththir. Dan pendapat yang ketiga wahyu yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Adapun pendapat yang masyhur, yang terkenal dan sering kita dengar yaitu surat ini, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kenapa harus surat Al-Alaq ini? Padahal Rasulullah tidak bisa membaca, tapi diistilahkan membaca. Nah, di sini salah satu sejarawan Indonesia atau ahli tafsir Indonesia, Dr. Muhammad Quraisy Shihab, dalam bukunya menjelaskan tentang kalimat qira'a ini, Pak. Iqra, qira'a itu kan ada ikra itu
kalimat dasarnya dari qoro'a, 3 huruf, huruf qaf, ro sama hamzah, qoro'a. Nah, qoro'a ini kalimat yang luar biasa, ajib katanya, kata Syekh Muhammad Quraisy Shihab. Kenapa? Karena dia seandainya dibolak-balik itu tetap menjadi kata dan memiliki arti. Qoro'a, kalau seandainya hamzahnya ditaruh pertama jadi aqarra. Qoro'a hamzahnya taruh depan jadi aqarra. Iya, apa artinya? Mantap atau menetapkan atau ketenangan artinya. Kalau seandainya hamzahnya ditaruh di tengah atau ro-nya ditaruh depan, ra'iqa, ariqa, atau ditaruh depan ya, salah tadi. Kalau qoro'a berarti kalau seandainya hamzah di depan jadi aqara ya, aqara tadi kalau qafnya di tengah. Kalau seandainya ro-nya yang di tengah, ariqa. Ariqa itu artinya gelisah. Jadi beliau menyimpulkan bahwasanya kenapa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini surat Al-Alaq atau diawali dengan kalimat Iqra, bacalah, ini menunjukkan bahwasanya membaca itu memiliki urgensi yang sangat penting atau sesuatu yang sangat penting bagi kita. Dari 2 makna tersebut, katanya orang yang tidak suka membaca maka dalam hidupnya akan mendapatkan kegelisahan, ketidaktenangan. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui, nggak tahu, tidak mengetahui sesuatu, terlebih tidak mengetahui tentang kehidupannya. Orang yang nggak tahu tentang kehidupannya, tujuannya untuk apa, maka di kehidupannya akan mendapatkan kegelisahan. Sedangkan orang yang suka membaca, sering membaca, suka membaca, maka akan mendapatkan kemantapan dari kata aqarra tadi. Akan mendapatkan kemantapan dalam hidupnya, dan yang kedua akan mendapatkan ketenangan. Karena dengan membaca dia jadi tahu. Setelah dia tahu dia amalkan. Nah itu mengapa Rasulullah mendapatkan wahyu pertama ini surat Al-Alaq, kata Dr. Muhammad Quraisy Shihab, menunjukkan pentingnya membaca buat kita. Terlebih buat kita nih, tambahkan wawasan kita dengan membaca. Selain kita menghadiri majelis-majelis ilmu, ya punyalah koleksi-koleksi buku di rumah buat kita baca. Dan juga buat sebagai contoh anak-anak kita nanti. Kalau anak kita ngelihat kita sering baca buku, dia nanti ikut-ikutan tuh. Pak, beliin saya buku ini, pengen baca buku ini. Membiasakan untuk membaca itu nggak mudah, Pak. Susah. Kita aja kadang-kadang susah membaca, apalagi bocah, anak-anak. Nah, ini mulainya dari awal tuh. Kita biasakan paksa diri kita membaca di rumah. Nah, anak-anak kita ngelihat, nah nanti dia ngikutin. Nah, itu surat Al-Alaq yang datang yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, setelah Nabi Muhammad dapat wahyu pertama, kemudian beliau pulang dalam keadaan ketakutan luar biasa. Takut, disikap kayak gitu sampai orang mau mati, akhirnya pulang dalam keadaan takut, gelisah, mukanya merah, menghadap istrinya, ditanya, ada apa wahai suamiku? Kata Siti Khadijah, kata Rasulullah, saya didatangi oleh orang yang saya nggak kenal itu siapa, kemudian mendekap saya, membacakan sebuah bacaan hingga aku rasanya ingin mati, rasanya seperti orang yang mau mati. Nabi Muhammad menyangka apakah itu setan yang mengganggu saya. Kalau begini saya akan celaka. Kalau begini saya akan mendapatkan sesuatu yang tidak saya kehendaki. Maka Siti Khadijah menenangkan suaminya. Kata Siti Khadijah, faqalat kalla, demi Allah tidak akan. Sesungguhnya Allah tidak akan mencelakakan engkau. Innaka latasilur rahima, sesungguhnya engkau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahmi. Wa tahammalul kulla, dan engkau suka menanggung beban orang. Ada orang susah engkau bantu. Wa taqsibul ma'dum, apabila ada orang yang tidak memiliki makanan, enggak punya sesuatu untuk dimakan, maka engkau bantu dia, engkau berikan. Wa tuqirud dhaifa, dan engkau suka memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq,
dan engkau suka membantu orang dengan sesuatu yang baik, maka tidak akan Allah mencelakakan engkau. Artinya engkau adalah orang baik, orang mulia, maka tidak mungkin Allah mencelakakan engkau dengan mengutus setan. Wala miraa annallaha ikhtaraka li hidayati qaumika. Kata Siti Khadijah menenangkan kembali, sungguh tidak ada keraguan, sesungguhnya Allah telah memilih engkau untuk menuntun umatmu mendapatkan hidayah. Kenapa Siti Khadijah bisa berprasangka seperti ini? Karena sebelum-sebelumnya Siti Khadijah itu sudah mendengar kabar tentang bahwasanya di Arab nanti akan diutus seorang nabi dan rasul. Terlebih beliau memiliki seorang sepupu yang seorang pendeta, yaitu Warokoh. Ya, jadi dia udah dapat pengetahuan tentang nabi akhir zaman. Makanya beliau menghibur suaminya tatkala mendapatkan wahyu itu, dan Nabi Muhammad menyangka itu adalah setan. Kata Siti Khadijah, bukan. Yakinlah bahwasanya engkau adalah manusia yang ditunjuk oleh Allah untuk menyampaikan hidayahnya kepada umat ini. Akhirnya singkat cerita, Nabi Muhammad diajak kepada Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal ini sepupunya Siti Khadijah yang tidak mau menyembah berhala. Ada 3 orang pada zaman dahulu di suku Quraisy itu, ada 3 orang yang nggak mau menyembah berhala. Karena dia tahu ini apa-apaan kita menyembah patung yang dibuat kemudian disembah. Akhirnya dia mencari agama sendiri. Salah satunya Warokoh ini. Awalnya dia masuk ke Yahudi, setelah meneliti agama Yahudi ternyata dalam kitab mereka akan ada nabi selanjutnya. Dicarilah ternyata Injil, yaitu Nasrani, Nabi Isa. Setelah diteliti dalam kitab Injil tersebut disalin ke dalam bahasa Arab, bahwasanya situ ada kabar nanti bakal ada nabi terakhir lagi. Nah, jadi Warokoh ini seorang pendeta yang benar-benar mengikuti tuntunan kitabnya. Dan dia termasuk orang yang menunggu nabi yang akhir zaman itu. Nah, akhirnya singkat cerita Nabi Muhammad bertemu dengan Warokoh. Diceritakanlah kisah yang dialami oleh Nabi Muhammad. Apa kata Warokoh? Sesungguhnya yang datang kepadamu itu adalah hadza namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Sesungguhnya yang datang kepadamu itu adalah namus. Namus itu malaikat Jibril, sebagai perantara antara Allah dengan para nabinya, yang mana la ya'rifu li'annahu ya'rifu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anbiya'ahu huwa Jibril. Kata Warokoh sudah yakin 100% bahwasanya yang datang kepadamu adalah namus, malaikat Jibril yang dulu datang kepada Musa. Dan beliau mengatakan, ya laitani fiha jaz'an syaban jildan idh yukhrijuka qaumuka min biladika allati nasya'ta biha. Aduh, sayang saya sekarang udah tua. Kalau seandainya saya masih muda, masih kuat, saya akan membela engkau ketika engkau akan diusir oleh kaummu. Nah, jadi Nabi Muhammad dibilang kayak gitu tuh. Kalau seandainya saya masih muda, kemudian menjumpai engkau menjadi seorang nabi dan rasul, kemudian engkau diusir oleh kaummu, pasti saya akan menjadi penolong yang kuat untuk menolong kamu. Tapi sayang, saya sekarang sudah tua. Nah, ketika Nabi Muhammad mendengar bahwasanya Nabi Muhammad pengen diusir oleh kaumnya, menurut penjelasan si Warokoh ini, Nabi Muhammad nggak percaya. Awa mukhrijiyahum, apa benar mereka akan mengusir saya? Padahal mereka itu sangat hormat kepada saya, sangat cinta kepada saya, sangat memuliakan saya. Mana mungkin? Kata Nabi Muhammad, mereka akan mengusir saya. Maka kata Warokoh menjelaskan, lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa uwida. Tidaklah datang seseorang yang membawa ajaran sepertimu ini kemudian mengajak mereka, kecuali orang tersebut akan dimusuhi, akan diusir dari kampungnya, atau kembali lagi ke ajaran nenek moyangnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa qala alladziina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina. Orang-orang kafir itu berkata kepada para nabi dan rasul, lanukhrijannakum, kami akan mengusir kalian dari tempat kami,
Aw la ta'udunna fi millatina. Kalau kalian gak mau diusir, ya udah kalian balik lagi ke agama nenek moyang kita. Nah, gitu. Jadi Nabi Muhammad dijelaskan secara pasti oleh Waraqah bahwasanya engkau telah diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, dan kelak engkau akan dimusuhi oleh kaummu dan pasti akan diusir. Maka kuatkanlah jiwamu. Ya. Walitamami tasdiki Waraqah birrisalati rasulil akram qala wa in yudrikni qaumaka ansaruka nasran muazzaran. Kalau seandainya saya menemukan engkau sedang diusir, maka pasti saya akan menolongmu dengan penolongan yang kuat. Tapi sayang setelah beberapa saat bertemu dengan Rasulullah, kemudian gak lama Waraqah meninggal dunia. Jadi gak sampai. Dan Waraqah adalah orang yang pertama mengimani Rasulullah, dan termasuk muslim beliau. Fatratul wahyi wallahu taala a'lam bishawab. Dan itulah sedikit tentang kisah Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama. Nah, kemudian di pembahasan selanjutnya Rasulullah menunggu wahyu yang selanjutnya. Karena setelah wahyu yang pertama ini turun, nggak ada wahyu lagi, lama. Sampai akhirnya Rasulullah itu menginginkan kembali, kangen, rindu dengan wahyu yang selanjutnya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Sampai sini saja kajian kita Bapak jamaah sekalian. Apabila ada yang tanyakan dari permasalahan ini, saya persilahkan. Ya Pak. Lokasinya. Iya, ini makanya tadi penjelasannya saya persingkat. Iya, wahyu yang pertama ini di Gua Hira yang tadi. Tatkala Rasulullah bertahanus, beruzlah menyendiri di tempat tersebut. Memang udah tempat itu yang dipilih oleh Allah untuk menurunkan wahyu yang pertama. Iya, di Gua Hira, betul. Iya, Pak. Ya, nilai-nilai dari Nabi Isa. Iya. Itu ada nabi nggak yang melanjutkan ini Nabi Isa itu sehingga sebelum ke Nabi Muhammad? Setelah Nabi Isa itu. Iya. Dan itu kok maksud saya kenapa dibiarkan gitu? Apa maksudnya Allah gitu? Iya. Iya. Setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia perkiraan para ulama 33 tahun. Nah, di situ ada yang menggantikan, bukan nabi tapi murid-muridnya yang jumlahnya 12 yang disebut dengan Hawariyun. Pengikut setia Nabi Isa. Nah, beliaulah tuh yang menyampaikan dakwahnya Nabi Isa kemana-mana, terus meneruskan dakwah Nabi Isa, meskipun akhirnya setelah mereka meninggal semuanya, mulailah ada penyimpangan yang baru lagi. Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sekitar 500 tahun yang disebut dengan tahun fatrah, tahun tidak ada nabi dan rasul. Adapun hikmah apa Allah tidak mengutus nabi dan rasul lagi ya? Saya sendiri kurang mengetahui tentang itu, belum baca, mungkin bisa kita cari kalau seandainya ada ya. Adapun hikmah yang terkandung ya mungkin hakikatnya ya Allah yang tahu. Tapi setelah Nabi Isa nggak ada lagi nabi lagi kecuali Nabi Muhammad. Makanya jarak setelah Nabi Isa dan Nabi Muhammad 500 tahun, kemudian turun wahyu lagi di Nabi Muhammad. Nah, itu adalah kejadian yang luar biasa sebagai penyambung lagi tuh tali antara langit dengan bumi yang awalnya terputus tuh, Pak. Selama 500 tahun. Kenapa? Karena nggak ada wahyu. Malaikat Jibril tidak turun menurunkan wahyu, seolah-olah hubungan antara langit dan bumi itu terputus selama 500 tahun. Setelah Nabi Muhammad diutus kembali, mulailah tersambung lagi. Jadi memang hal yang sangat ditunggu-tunggu. Dan setelah Nabi Isa tidak ada lagi. Hikmahnya apa? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Allah yang lebih mengetahui. Iya, yang tadi itu maksud saya, Hawariyun itu.
Cuman kan nanti di antara mereka pun ada pertentangan, ada yang menyimpang di antara murid-muridnya itu. Yang sebagaimana kita baca di sirah Qasasul Anbiya itu. Mereka akhirnya ada yang menyimpang dan ya udah terus. Adapun di Arab sendiri, mereka tidak mengikuti ajaran Nabi Isa. Mereka terus mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Karena kan yang sebagaimana pernah kita pelajari, Nabi Isa itu termasuk nabi-nabinya orang Bani Israel. Sedangkan nabi-nabi Bani Israel itu diutus hanya untuk kalangan mereka saja. Ya, setiap nabi-nabi terdahulu diutus hanya untuk kalangan mereka, tidak menyeluruh. Ya, Nabi Isa ya diutus hanya untuk orang-orang Bani Israel itu. Orang Arab yang gak kena, karena bukan wilayahnya. Makanya orang Arab masih mengikuti ajaran dari Nabi Ibrahim tuh. Nah, masih tambah jauh lagi malah. Berapa ratus tahun itu jaraknya, tapi tetap masih ada yang tersisa daripada ajarannya Nabi Ibrahim. Seperti tawaf, haji, masih ada meskipun dalam pelaksanaannya sudah menyimpang. Tidak sama dengan tuntunannya Nabi Ibrahim. Tapi dalam pemulihan Ka'bah tetap masih ada. Meskipun Ka'bah diisi dengan berhala-berhala. Di luar berhala, di dalam berhala. Ya mungkin itu saja kajian kita pada saat ini. Semoga memberikan tambahan wawasan, pengetahuan untuk kita, dan dengan ilmu tersebut memberikan keberkahan bagi kita di dunia terlebih di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahlil qutri unsa wa dzakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhillat ki ulama nahdha bil khairi wa nufa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra bi ridha minkal uyun waqdi ana rabbana kulla duyun qabla an tatiyana rusnun manun waghfir wastur anta akrama man satar wa salatullahi ta'shal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil gurar. Allahumma dina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu